Kemudian dimulainya lagi itu era-eranya Sultan Agung, Panembahan dari Sultan Agung. Dia memperbolehkan lagi keris untuk ditempa, dan secara ajaib Nusantara ini menyatu dengan sendirinya. Itulah kalau kita berbicara masalah keris. Monggo ini untuk dinikmati bila-bilanya. Terus keris itu ada untuk senjata tikam, kemudian ada juga untuk sebagai piandel. Piandel itu sebagai senjata moral. Zaman dahulu eranya Diponegoro dipakai untuk moral. Makanya ketika bertemu dengan Belanda, Pangeran Diponegoro tidak diperkenankan membawa keris. Sebegitu ketakutannya orang luar terhadap senjata satu ini. Karena ini sebenarnya piandel, Bapak Ibu. Dan selama proses tempah, selama proses awal itu tidak ada yang namanya amputu memasukkan yang namanya astral ke dalam bila ini. Yang dimasukkan empu adalah doa-doanya untuk pemiliknya. Tapi harus hati-hati terhadap keris tua, karena keris yang buat petani tentu saja beda untuk keris yang buat dokter. Juga beda untuk keris yang buat pengajar, karena zaman dulu sudah ada peruntukannya. Kan tidak pas ketika dokter itu memegang keris yang buat senjata. Masennya tidak disembuhkan tapi malah disuntik mati. Ya, demikian itu. Kemudian kita harus meyakini barang yang di sekitar kita itu memiliki energi, memiliki getaran. Jangankan keris yang namanya meja ini memiliki energi. Terakhir saya bertemu dengan Pak Walam, bercerita tentang masalah keris ini, dan saya yang termuda dipanggil oleh Pak Walam. Itu diberitahu bahwa Mas hati-hati terhadap keris, karena semuanya ini memiliki energi, dan energinya satu sama lain tidak sama. Ketika energinya tidak sama dan mereka kontra, akhirnya timbul apa Pak Dodi? Kerisnya seperti Pak Dodi itu bergetar, gitu. Demikian juga ketika kerisnya ini pusaka singkir, kita mendapat serangan secara tidak nampak mata, dia pun juga akan bergetar menahan serangan itu. Dia akan menahan seperti itu. Ini yang selama ini saya alami. Kemudian untuk menetralkan dari getaran-getaran yang berbeda ini, kita butuh yang namanya pusaka untuk tindih, pusaka untuk meredam. Dan di orang Jawa yang namanya peredam itu adalah yang pasti lebih sepuh. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi yang lebih sepuh. Ketika pusaka itu, ketika kita bertemu dengan yang lebih sepuh, kita mesti akan tunduk. Inilah untuk meredam aura-aura yang berbeda dari sebuah pusaka. Kalau tidak diredam, mohon saya bisa sampai gini. Itu betul. Kalau betul-betul senjatanya yang memang dibikin sebagai sebuah pusaka. Karena keris itu ada yang buat pusaka, ada yang sekedar aksesoris, ada yang sekedar untuk keindahan atau dari art. Keris, ya, untuk yang betul-betul sebagai sebuah pusaka itu satu memenuhi bentuk yang secara artnya juga bagus, tapi juga memiliki tuah, memiliki esoteri, dan harus dipahami lagi bahwa UNESCO itu mengakui keris sebagai warisan budaya tidak dari bendanya, tapi dari non bendanya. Jadi mereka lebih mengakui bahwa ini adalah budaya yang tak benda. Jadi kearifannya yang tutur tinular itu terus diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini yang menghilangkan dari kita ketika kita menjauhi logam, bangsa kita menjauhi logam. Itu kita sebenarnya sudah mengetahui yang namanya batu meteor, yang namanya titanium itu berada pada keris ini. Dalam zaman dahulu kita sudah bisa mengurainya. Tapi ketika kita menjauhinya, titanium ditemukan oleh bangsa lain dan dibikin untuk pesawat ulang-alik. Makanya dari dahulu ketika Belanda di sini itu kerisnya itu diambil sama Belanda dan didata semua Bapak Ibu. Didata semua ketika dia datang ke Ambarawa. Di Ambarawa kerisnya apa? Didatani, digambari kemudian mereka ketemu sama penguasanya Ambarawa dan ditanya
terbukukan dan dikunci sama Belanda menggunakan bahasa Belanda. Belanda tidak mau mengalih aksarakan ini bahkan ke bahasa Inggris. Kelemahannya kita karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mencatat dengan baik. Jadi sekedar jari ini, sekedar apa gitu. Terus kenapa saya senang barang-barang yang eranya sebelum Majapahit? Paling lambat saya paling senang itu eranya Majapahit. Karena apa? Logamnya terbukti sampai hari ini. Berarti dia memiliki pengelolaan logam yang bagus. Jadi saya amati ketika saya punya temuan dari Trenggalek itu, saya amati juga ada butiran emasnya. Saya ketemu sama teman saya Trenggalek, Mas, ini kok ada emasnya apa? Trenggalek itu memiliki kandungan emas. Dan betul, kandungan emas Trenggalek itu besar. Jadi seperti ada sesuatu yang disisipkan dari empu zaman dahulu, tapi kita tidak tahu karena kita meninggalkan kearifan itu. Keris ada yang lurus, ada yang lurus. Yang lurus itu ya Tuhan, jadi lugas gitu. Dan keris zaman dahulu kebanyakan lurus-lurus karena kehidupannya mereka masih sederhana, pikirannya juga masih lugu. Dan zaman dahulu Pak, kalau sekarang tuh yang namanya kebulajar itu keris buat petani. Tapi zaman dahulu yang namanya raja itu juga petani Pak. Dari mana Majapahit maju? Dari mana Sriwijaya maju? Majunya dari pertanian. Apalagi era Jenggala. Era Jenggala itu eranya namanya apa ya, kayak Sedono tanduranku lemu-lemu itu apa namanya itu ya? Panji ya. Kisah Panji itu sebenarnya kisah tantra. Tantra apa? Tantrayana terhadap tanaman Pak. Bagaimana kita mencintai tanaman ini, bahkan ketika kita melihat padi seperti ini kita tahu, oh ini kurang ini kurang ini. Bahkan zaman dahulu pun sudah tahu, kok timunku lemu-lemu. Karena apa? Karena rajin. Kita rajin melihatnya, terus kita menyayangi tanaman kita seperti itu. Dan kearifan ini hanya mampu dipahami ketika kita juga bertani dan kita mewarisi kearifannya masa lalu. Kalau sekarang mungkin kebulajar kerisnya petani seperti itu, tapi semuanya zaman dahulu itu adalah petani. Yang namanya Maesa Pak, Maesa Lajer itu Maesa karena dianggap ini ya, kerbau itu binatang paling dekat dengan petani. Kemudian yang berdapur jalak itu juga petani zaman dahulu ketika mengolah lahan itu burung jalak yang mengikutinya itu. Ya ini makanya yang namanya kebulajar itu sebenarnya zaman dulu Mas, sebenarnya pusaka-pusakanya kelasnya raja. Dan saya banyak melihat banyak sekali Pak makna di kebulajar. Saya punya sebenarnya tidak saya bawa Jenggolo, kebulajar, kemudian pamornya itu tunggak semi Pak. Yang namanya tunggak bisa bersemi. Ternyata setelah saya pahami betul dan melalui pemandekan dan permenungan itu, di atas tunggaknya itu ada tetes air. Bagaimana tunggak itu bisa bersemi ketika ada tetes air yang tidak banyak. Ketika ada tetes air yang banyak justru malah busuk ya Pak. Makanya ketika kita menanam padi itu seperti tunggak, airnya harus sedikit. Karena saya juga petani Pak. Saya bertani sudah ada ya hampir 7 tahun inilah. Sama juga bertani padi juga. Dari kearifan itu, kemudian saya sekarang yang namanya petani full organik Pak. Full organik itu saya sudah tidak pakai pupuk apapun. Betul-betul saya tanam dan saya lepas. Tidak ada hama di sana Pak. Karena tanaman saya lebih kuat. Kemudian tikus untuk memakan itu dia harus menjangkau lebih tinggi. Mereka lebih memilih yang lebih pendek. Ya itulah Pak, kearifan itu yang saya dapat dari benda-benda yang leluhur ini, yang pesan-pesan yang disisipkan seperti pada dapur-dapur keris yang ada.